Dari riwayat Abdullah bin Harits, Rasulullah bersabda, manusia akan keluar dari arah timur mengikuti Al-Mahdi, yaitu pemimpin mereka. Pada masanya, hujan akan banyak turun dan bumi mengeluarkan simpanannya, menumbuhkan tanaman-tanaman, harta berlimpah, dan banyak ternak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi Muhammad bersabda, jika kalian telah melihat bendera hitam yang keluar dari Khurasan, datangilah dia walaupun harus dengan merangkak di atas salju, karena di sana ada Khalifah Allah, Al-Mahdi. Hadis riwayat Al-Hakim. Dalam Islam, diyakini adanya Imam Mahdi yang dipilih oleh Allah untuk menghancurkan semua kezaliman di muka bumi. Imam Mahdi atau Imam Al-Mahdi disebutkan sebagai sosok pemimpin. Selain menghancurkan semua kezaliman, Imam Mahdi diberikan tugas untuk menegakkan keadilan di muka bumi hingga hari kiamat datang. Dalam bahasa Arab, kata imam memiliki arti pemimpin, sedangkan Mahdi berarti orang yang mendapatkan petunjuk. Lantas siapakah Imam Mahdi? Apakah sudah muncul? Sebelum lanjut, bantu support channel Pelangi Islam 1 dengan menekan tombol subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Yang sudah subscribe semoga rezekinya berlipat ganda dan Allah undang berangkat ibadah haji. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Imam Mahdi akan muncul di akhir zaman, dan kemunculannya ini disebut sebagai salah satu pertanda kiamat. Lantas, apa sebenarnya peran Imam Mahdi di akhir zaman nanti? Keterangan tentang munculnya Imam Mahdi menjelang kiamat ini telah dijelaskan dalam berbagai riwayat. Terkait hal tersebut, ulama mazhab Syafi'i, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, juga menyebut umat muslim berada di bawah pimpinan Imam Mahdi saat mendekati hari akhir kelak. Nantinya, pasukan Imam Mahdi ini akan terkepung oleh pasukan Dajjal di dalam Bait Al-Maqdis. Di tempat tersebut, Imam Mahdi kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon pertolongan. Imam Mahdi disebut sebagai sosok yang diutus Allah di akhir zaman untuk membawa kemakmuran di sekitarnya. Selain itu, disebutkan pula bahwa Imam Mahdi adalah sosok pemimpin yang adil dan memberantas kezaliman yang terjadi sebelumnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju fi akhir ummati al-Mahdi yasqihi Allahu al-ghaith wa tukhriju al-ardu nabataha ويعطي المال صحاحا وتكثر الماشية وتعظم الأمة يعيش 7 أو 8 يعني حججا." Artinya, Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku. Allah akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi, harta akan dibagi secara merata, binatang ternak akan semakin banyak, begitu juga umat akan bertambah besar. Imam Mahdi hidup selama 7 atau 8 tahun. Hadis riwayat Al-Hakim. Keterangan hadits pertama dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa keadaan umat akan makmur dan sejahtera di zaman Imam Mahdi. Disebutkan bahwa Imam Mahdi akan membagikan harta secara merata sehingga tidak ada penggolongan pembagiannya. Ilustrasinya, jika di zaman sekarang orang digaji sesuai golongan dan pangkat pekerjaannya, maka di zaman Imam Mahdi, gaji akan diberikan secara merata tanpa adanya perbedaan dalam nominal gaji tersebut. Tulis Dr. Kiai Haji Rahmat Morado Sugiarto. Sebagaimana ia telah dipenuhi dengan kezaliman. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis di atas juga menjelaskan bahwa Imam Mahdi akan hidup selama 7 atau 8 tahun lamanya. Meskipun sempat dikepung oleh pasukan Dajjal, disebutkan bahwa pasukan Imam Mahdi akhirnya akan berhasil mengalahkan Dajjal
setelah mereka mendapat bantuan dari Nabi Isa alaihi salam untuk membunuhnya. Disebutkan bahwa Imam Mahdi saat itu memanjatkan doa yang kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa alaihi salam diturunkan ke bumi untuk membantunya seperti diceritakan surat An-Nisa ayat 159 yang berbunyi, "Wa in min ahlil kitabi illa layu'minanna bihi qabla mautihi wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida." Artinya, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya, Isa, menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat dia, Isa, akan menjadi saksi mereka. Imam Mahdi akan berasal dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Sosoknya diperkirakan muncul setelah Dajjal dan sebelum Nabi Isa alaihissalam. Sementara itu, kapan Imam Mahdi muncul? Tidak diketahui secara pasti, karena hanya Allah yang Maha Tahu. Namun, menurut hadis riwayat Ibnu Majah, Imam Mahdi akan muncul dari timur Jazirah Arab. Imam Mahdi merupakan sosok pemimpin yang kemunculannya menjadi tanda bahwa kiamat akan segera datang. Adapun kemunculannya Imam Mahdi bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan sudah digariskan oleh Allah. Dalam kemunculannya bahkan tidak menyadari bahwa dia adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi baru mengetahui ia sebenarnya adalah utusan untuk menegakkan keadilan setelah dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semalam. Hari akhir atau kiamat pasti akan terjadi, walau tak ada satupun makhluk yang mengetahui kapan waktu pasti peristiwa hancurnya alam semesta itu. Dalil kepastian terjadinya kiamat bisa diperkuat melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 7. Wa anna as-sa'ata itiyatun la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Imam Mahdi adalah sosok yang bisa dikenali secara fisik karena ia berasal dari anak keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begini sosok Imam Mahdi secara fisik menurut Al-Quran dan hadis yang dimaksudkan. 1. Imam Mahdi memiliki hidung yang mancung. 2. Imam Mahdi memiliki bentuk dahi yang lebar. Al-Mahdi dari keturunanku, dahinya lebar, hidungnya mancung. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana bumi telah dipenuhi dengan kezaliman dan kekejaman sebelumnya. Dia akan berkuasa selama 7 tahun. Hadis riwayat Abu Daud. 3. Imam Mahdi memiliki warna kulit khas timur atau Arab yang putih. 4. Imam Mahdi memiliki bentuk badan khas barat yang seperti orang Bani Israel. Al-Mahdi dari anak keturunanku, bagai bintang kejora, warna kulitnya ke Arab-Araban dan bentuk badannya seperti Bani Israel. Beliau akan memenuhi bumi dengan keadilan setelah bumi dipenuhi kezaliman. Para penghuni langit dan bumi serta burung-burung di udara rela dengan kepemimpinan kekhalifahannya. Ia berkuasa selama 20 tahun. Ibnu Hajar, Al-Sawa'iq Al-Muharrafah. 5. Imam Mahdi memiliki kepribadian yang sangat baik, bijaksana, berbudi luhur, dan bermoral. 6. Imam Mahdi memiliki jiwa yang sangat santun, murah hati, dan dermawan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, Imam Mahdi akan keluar dari generasi akhir umatku. Di saat pemerintahannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan banyak hujan dan bumi mengeluarkan banyak tumbuhan. Dia memberikan harta dengan adil, hewan ternak menjadi banyak, dan umat manusia menjadi mulia. Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, ia mengatakan, hadis ini sanadnya sahih,
dan disepakati oleh Imam Al-Zahabi. 7. Imam Mahdi memiliki pendirian jujur, adil dan ikhlas untuk berjuang dan menegakkan keadilan. 8. Imam Mahdi memiliki jiwa patriotisme untuk memerangi segala sesuatu yang tidak benar atau kemungkaran. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akan keluar seseorang daripada keluargaku, namanya sama dengan namaku, akhlaknya sama dengan akhlakku. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana telah dipenuhi dengan kezaliman dan penyimpangan." Sahih Ibnu Hibban. Dan bersabda kembali Rasulullah, "Ketika kalian melihatnya, kehadiran Imam Mahdi, maka berbaiatlah dengannya walaupun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena sesungguhnya dia adalah Khalifatullah Al-Mahdi." Hadis riwayat Abu Dawud. Kehadiran sosok Imam Mahdi dalam Islam menurut Al-Quran dan hadis akan disertai dengan 3 peristiwa penting dan bersejarah bagi umat manusia. Munculnya Imam Mahdi akan dimulai ketika ada perselisihan yang berkepanjangan sesudah kematian seorang pemimpin suatu negara. Kemudian akan dibaiat seorang laki-laki, disebut Imam Mahdi, dengan terpaksa di depan Ka'bah. Tanda kemunculan Imam Mahdi yang terakhir, ketika ada pasukan yang akan menangkap Imam Mahdi, maka Allah akan membenamkan seluruhnya dan menyisakan 1 atau 2 orang yang melaporkan kepada mereka. Akan terjadi perselisihan setelah wafatnya seorang pemimpin, maka keluarlah seorang lelaki dari penduduk Madinah mencari perlindungan ke Mekah. Lalu datanglah kepada lelaki ini beberapa orang dari penduduk Mekah, lalu mereka membaiat Imam Mahdi secara paksa. Maka ia dibaiat di antara rukun dengan Maqam Ibrahim di depan Ka'bah. Kemudian diutuslah sepasukan manusia dari penduduk Syam, maka mereka dibenamkan di sebuah daerah bernama Al-Baida yang berada di antara Mekkah dan Madinah. Hadis riwayat Abu Dawud. Sosok Imam Mahdi adalah pemimpin bijaksana, dermawan, dan berjiwa patriotisme. Dalam beberapa riwayat, ada yang menyebutkan sosok Imam Mahdi akan mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Sampailah kita di akhir video. Terima kasih telah menyaksikan video kami tentang sosok Imam Mahdi. Sebagai figur penting dalam eskatologi Islam, Imam Mahdi diyakini akan datang sebagai pembaharu yang membawa keadilan dan kedamaian di dunia. Dalam berbagai hadis, Imam Mahdi digambarkan sebagai pemimpin yang akan memimpin umat Islam menuju kebaikan dan menegakkan kebenaran. Meskipun terdapat berbagai pandangan mengenai waktu dan cara kemunculannya, keyakinan akan datangnya Imam Mahdi memberikan harapan bagi banyak umat Muslim akan masa depan yang lebih baik. Mari kita terus memperdalam pemahaman kita tentang ajaran agama Islam sambil tetap menjaga toleransi dan kedamaian di tengah perbedaan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like. Bantu juga channel ini agar lebih berkembang dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.